Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Merila dengan NIM 3321042. Saya berasal dari kelas BS 4B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar lanjutan dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zuardi. Baik, mekanisme pasar lanjutan. Yang pertama, konsep harga. Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah yaitu harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran agama Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga. Dengan ini, Rasulullah SAW menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen. Dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 278 yang artinya yaitu hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 278. Yang pertama, menurut Syed Sabiq, harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang berinteraksi, baik itu harga lebih besar, lebih kecil, atau sama. Yang kedua, menurut Henry Faisal Noor, harga adalah biaya tambahan atau margin atau markup atau biaya cost plus pricing. Sedangkan harga jual adalah jumlah dari biaya-biaya ditambah keuntungan atau cost plus pricing. Penetapan harga jual didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah keuntungan yang dikehendaki produsen. Menurut Philip Kotler, harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. B. Kebijakan harga. Dalam Islam, sistem Islam menolak menetapkan harga oleh penguasa karena Allah lah yang menentukannya. Harga yang terbentuk harus sesuai dengan kekuatan penawaran atau supply dan permintaan atau demand pasar. Oleh karena itu, harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah karena ketentuan harga tergantung pada hukum supply and demand. C. Tujuan penetapan harga. Tujuan dalam penetapan harga pada dasarnya berawal dari tujuan perusahaan. Secara mendasar terdapat 4 tujuan utama dari penetapan harga yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan, yaitu yang pertama, mendapatkan laba maksimum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Maka melalui penetapan harga atas setiap barang yang dihasilkan, perusahaan mengharapkan akan mendapatkan laba maksimal. Yang kedua, mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada penjualan bersih. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka perusahaan mengharapkan sedapat mungkin melalui penetapan harga dari setiap barang atau jasa yang dihasilkan mampu mendapatkan pengembalian atas seluruh nilai investasi yang dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi persaingan. Melalui tujuan ini, perusahaan akan mengharapkan bahwa dengan tingkat harga yang ditetapkan pada setiap produk yang dihasilkan akan mencegah atau mengurangi tingkat persaingan dari industri yang dimasuki. Yang keempat, mempertahankan atau memperbaiki market share. Tujuan penetapan harga ini diharapkan setidak-tidaknya untuk mempertahankan atau memperbaiki market share yang dimiliki perusahaan dalam jajaran persaingan industri saat ini. Yang D yaitu isbah. Pengertian al-isbah menurut arti bahasa al-isbah lebih dikenal sebagai lembaga pengawas pasar. Al-isbah merupakan sebuah lembaga pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai wewenang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perdagangan. Wewenang dan tugas al-isbah yaitu tugas atau lembaga al-isbah memiliki tugas yaitu memberi pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu berdasarkan haknya dan juga menyelesaikan suatu perselisihan antar manusia dan mengajak untuk melakukan perbuatan
yang baik berdasarkan wewenang kesepakatan ahli fikih. Wewenang dari al-isbah adalah semua pelanggaran yang berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang ada di luar dari wewenang kadi atau peradilan yang berkaitan pelaksanaan esensi ibadah, yaitu tidak melakukan puasa, sholat, haji, zakat. Yang termasuk permasalahan muamalah yaitu mengurangi timbangan, penipuan, kualitas barang, bersikap sewenang-wenang tanpa mempedulikan hak orang lain. Peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Peran pemerintah dalam mengontrol harga untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-isbah yang kemudian banyak jadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Menurut Al-Muwardi, eksistensi dalam peranan al-isbah berangkat dari firman Allah yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sementara dalam bukunya Al-Hisbah fil Islam, Ibnu Taimiyah banyak mengungkap tentang peranan Al-Hisbah pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi kepada pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam implementasinya beliau menegurnya. Rasulullah SAW juga telah memberikan banyak pendapat pemerintah maupun larangan demi sebuah banyak pasar yang islami. Semua ini mengindikasikan jelas bahwa al-isbah telah ada sejak masa Rasulullah SAW, meskipun nama al-isbah baru datang di masa kemudian. Mungkin sekian penjelasan dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.